masih ketemu saya di channel YouTube saya kali ini, kita akan membahas tentang salah satu konsep di dalam mekanika bahan atau analisa tegangan bahan, yaitu tentang bagaimana sih mencari titik berat dan momen inersia. Oke, sebenarnya apa sih yang membedakan antara video yang ini ya dengan video yang sebelumnya ya? Yang membedakannya adalah di profil yang saya gunakan. Nah, profil yang saya gunakan kali ini dia memiliki lubang ya di bagian tengahnya ya seperti ini ya, dia berlubang profilnya dan bentuknya bukan persegi utuh ya, tapi sedikit ya mungkin bisa dibilang trapesium di sini ya. Ini contoh kasusnya. Nah, untuk mencari momen inersia dan titik berat ini itu sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan konstruksi di lapangan maupun proses perencanaan ya, seperti kita mau membangun bangunan konstruksi lainnya. Nah, apakah nilai ya atau penampang yang kita gunakan itu mampu untuk menahan momen yang dibutuhkan? Ya, apakah tegangan yang terjadi juga melebihi atau aman ya, atau masih di bawah dengan tegangan izinnya. Nah, oleh sebab itu, untuk menghitung nilai tegangan itu atau kapasitas dari penampangan itu, salah satu syaratnya itu kita harus tahu dulu nih, momen inersianya ya di mana, berapa. Dan untuk mengetahui momen inersianya di mana, berapa, maka kita juga harus tahu titik berat penambangnya pun seperti apa. Nah, sekarang kita coba, kita telaah bagaimana sih cara mendapatkan nilai momen inersia untuk penampang dengan profil yang berlubang. Nah, mungkin ini gambaran secara jelasnya seperti apa ya. Di sini ya, ini profil aslinya, dia memiliki lubang dengan diameter 50 mm, di mana lubang yang pertama ini jaraknya terhadap koordinat 0,0 ya, ini kira-kira berada di 80 mili ya, sumbu X-nya 80 mili, sumbu Y-nya titik beratnya 80 mili. Nah, kemudian lubang yang kedua ini terhadap bagian tepi sebelah kanan, dia jaraknya adalah juga 80 mili, kemudian tinggi sumbu Y-nya adalah 80 mili. Nah, yang mau kita hitung itu adalah bagian yang di bold warna biru ini. Ya, dia memiliki lebar bagian bawah 300 mili, kemudian tinggi sisi kirinya adalah 280 mm, kemudian lebar atasnya itu adalah 170 mm, di mana tinggi yang bagian kanan sebelum ada potongan miring ini adalah 150 mm. Nah, coba kita simak langkah-langkah tepatnya itu seperti apa ya. Oke, nah sekarang kita coba ya, kita coba untuk mendapatkan gambaran penampang ini itu kita bagi dulu menjadi beberapa section atau beberapa area ya untuk mempermudah kita dalam menghitung realnya momen inersia yang di bold warna biru. Nah, langkah pertama adalah kalau di sini saya membagi ada 4 section, di sini ada 4 luasan, di mana luasan pertama itu profilnya saya asumsikan persegi dulu. Ya, ini luasan yang pertama persegi. Kemudian yang kedua itu adalah bagian lingkaran ini, ya. Section yang kedua adalah bagian lingkaran ini. Dan bagian ketiga adalah yang lingkaran yang sebelah kanan. Kemudian yang bagian keempat ini adalah yang bagian segitiga, ya. Nah, bagian yang putih ini akan mengurangi nilai daripada yang biru ya untuk mendapatkan realnya momen inersia daripada biru. Langkah-langkahnya itu seperti tadi. Oke, ini sudah kita definisikan ya sesuai dengan penjelasan yang awal tadi. Ya, kita asumsikan penampangnya persegi dulu untuk yang luasan yang pertama. Ini lebarnya adalah 300, tingginya adalah 280. Ini kita isikan ya di sini. Kemudian nomor 2, area nomor 2 dan area nomor 3 ya. Area nomor 3 ini diameternya adalah 50 mm. Akan tetapi karena judul saya di atas ini B atau R ya, lebar atau jari-jari ya,
maka di sini saya isikan jari-jari ya. Jadi misalkan ini saya isikan jari-jari, maka untuk menghitung luasan, untuk menghitung inersia dan lain sebagainya juga saya harus menginputkan rumus yang menggunakan persamaan jari-jari. Oke, di sini saya asumsikan berarti bukan asumsi ya, ini nilai yang sebenarnya karena ini diameternya ada 50 mili, maka jari-jarinya saya tuliskan 25 mili. Nah, kemudian untuk yang section keempat ini ya, lebarnya ini adalah 130. Nah, 130 ini dapatnya dari mana? Nah, lebar bagian atas ini kan sejajar dengan bagian yang bawah ya. Lebar bagian bawah itu 300 mili. Kemudian yang bagian atas ini sudah ada lebar ini 170. Sehingga ini 130 itu dapat dari mana? 300 dikurangi 170. Nah, begitu juga untuk ketinggiannya, ketinggian ini. Nah, total ketinggian dari sisi kiri itu kan sudah diperoleh 280 mili, diketahui 280 mili. Kemudian yang tinggi sebelum adanya bagian yang miring ini ya, tinggi sisi kanannya adalah 150 mili. Sehingga berapa sih sisanya? Tinggal kita kurangi, yaitu 280 dikurangi 150, dapatlah nilai 130. Nah, kalau sudah dapat B dan H atau R ya, artinya dimensi ukuran daripada setiap sectionnya, maka kita bisa ke tahap yang berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui tadi ya sectionnya udah kita bagi-bagi. Kalau yang section yang berwarna hitam, ini kan kalau dilihat saya berbaginya menjadi dua warna ya. Warna hitam itu maksudnya ini bagian yang diasumsikan nanti yang bernilai positif ya. Sedangkan yang bagian merah ini yang diasumsikan nanti yang bernilai negatif. Karena apa? Karena kan profil yang mau kita hitung itu sebenarnya profil yang di bold biru. Tapi kita tadi mengasumsikannya bahwa dia bentuknya awalnya persegi, kemudian ada lubang ini ya kan. Nah, sehingga asumsinya itu sebenarnya di gambar ini bagian yang berwarna putih itu tidak ikut serta harusnya dalam penghitungan luasan yang real. Kita butuh yang biru aja. Nah, itu semua yang bagian yang putih ini sebagai garis bantu atau luasan bantu aja. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung luasan nih, ya. Luasan untuk section pertama itu tadi bentuknya adalah persegi. Sehingga rumus mencari luasan persegi itu adalah sisi kali sisi. Berarti ini kita kalikan 300 kali 280, maka kita dapat nilai 84.000. Nah, sedangkan untuk section yang kedua maupun section yang ketiga di sini bentuknya adalah lingkaran ya, bentuknya adalah lingkaran. Nah, sehingga kalau bentuknya adalah lingkaran ya di sini ya. Ini kan bentuknya adalah lingkaran, ini juga lingkaran. Nah, ini lingkaran, maka luas lingkaran itu apa? 1/4 kali V kali R kuadrat ya. Kita tadi pakainya R ya, sehingga ini rumus luasan lingkaran. Dapatlah nilainya 1963,495. Jangan lupa satuannya ya. Nah, selanjutnya section yang keempat, ini bentuknya apa? Bentuknya adalah segitiga. Nih kalau kita gambarkan ini ya, bentuknya adalah segitiga bagian yang atas ini. Nah, bagian ini yang saya coret ini, bagian ini adalah bagian yang bentuknya segitiga. Luasan segitiga itu apa? Luasan segitiga, ya kalau bentuknya segitiga, itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya itu sesuai dengan lebar ini tadi, ya. Lebar ini tadi adalah 130. Kemudian tingginya berapa? Tinggi ini tadi juga setara dengan ini. Ini adalah juga 130. Maka luasan segitiga adalah setengah kali 130 dikali 130. Dapatlah nilai 8.450. Nah, jangan lupa karena yang akan kita hitung tuh hanya bagian yang biru saja ya, bagian putih itu akan mengurangi. Maka ini ya, yang bagian merah ini, yang saya bagian merah ini, nanti itu menjadi minus, minus, minus. Nah, sehingga realnya luasannya itu adalah 71.623,01 untuk bagian yang diwarnain biru aja. Jadi yang profilnya aja itu luasannya sebenarnya 71.000. Jadi kita membutuhkan bantuan ya, membutuhkan bantuan section 2, 3 maupun 4 untuk mengetahui sebenarnya berapa sih luasan soal kita yang diarsir warna biru ini.
Selanjutnya kita menghitung statis momen. Nah, statis momen ini ya dibagi menjadi dua sumbu juga, ada mx maupun my ya di sini. Nah, mx itu adalah a kali y1. Nah, kenapa mx itu a kali y1 udah ada di penjelasan yang sebelumnya ya. Karena momen x itu memutari ya, momen x itu lengannya memutari sumbu y ya, jadi pakai y1. Nah, untuk mendapatkan nilai mx1 di sini ya, mx1 itu berarti nilai A1 itu kita kalikan dengan Y1. A1 tadi berapa? 84.000 ya, dikali dengan Y1. Y1 tadi berapa nilainya? 140. Maka kita peroleh 11.760 ya. 4 kali. Nah, dengan cara yang sama, mau mencari MY atau mau mencari MX yang lain pun, langkahnya tetap sama ya. Di sini sudah ada rumusnya bahwa MX itu A kali Y1, MY itu sama dengan A kali XI. Nah, langkah yang selanjutnya itu jangan lupa kita hitung kumulatif ya. Kumulatif daripada ini MX maupun MY ya, kumulatifnya berapa. Nah, itu dihitung. Nah, dapat di sini. Jadi kita jumlahkan nah, ya, berarti sigma MXI itu setara dengan MX1 dikurang MX2 dikurang MX3 dikurangi MX4. Nah, ini yang bagian-bagian yang berwarna merah itu semua adalah nilai pengurangan ya. Karena kita memang mau menghitung profil yang aslinya, warna biru ini. Kayak begitu dengan rumus yang sama juga kita bisa mencari nilai MY. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita bisa menghitung nilai titik berat. Nah, titik berat yang nilainya berapa sih, jaraknya berapa sih? Nah, di sini X bar itu setara dengan sigma MYI dibagi dengan A. Ya, MYI-nya tadi sudah kita peroleh nilainya ini 9446007,4 dibagi dengan luasan. Nah, dibagi dengan luasan ya, itu dapat nilainya 137,42. Kemudian Y-nya ini ya sudah ada rumusnya juga, maka kita peroleh 131,89. Nah, sehingga titik beratnya itu jatuhnya di mana? Titik beratnya itu kalau kita gambarkan di sini ya. Tadi X-nya itu adalah 137, berarti agak geser ke samping dikit. Nah, tidak pas di titik berat section yang pertama ya. Kemudian Y-nya 131, berarti lebih kurang. Ini ya, saya gambarkan di sini. Nah, tuh. Nah, di sini. Ini adalah posisi daripada titik berat penambangnya. Ada di 137,42, 131,89. Nah, untuk soal kita kali ini kita akan menghitung nilai momen inersia yang sebenarnya IX dan IY-nya. Kenapa? Karena X bar dan Y bar kita ini, ya, X bar dan Y bar ini jatuhnya nggak pas di titik berat section yang sebenarnya. Ini kan X totalnya kan 300. Kalau dia nilainya X barnya itu setara dengan setengahnya dari 300, itu berarti sumbunya berhimpit gitu. Atau setengah dari 280, Y barnya setengah dari 280, berarti sumbunya berhimpit atau simetri. Nah, sedangkan ini kan kita nggak berhimpit, nggak simetri. Berarti kita harus menghitung IX dan IY yang sebenarnya. Nah, di mana terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai IX0 dan IY0-nya. Nah, IX0 dan IY0 itu bisa kita peroleh dari bentuk-bentuk yang ada di section ini. Section kita ini kan terdiri dari 3 bentuk. Ada yang bentuk persegi, ya, section yang pertama itu bentuknya persegi. Kemudian ada yang berbentuk lingkaran, yaitu section kedua dan section ketiga. Ya, ini tadi section pertama. Kemudian yang bentuk segitiga, ya, segitiga ini adalah section yang keempat. Nah, untuk bentuk persegi, nilai IX0 itu setara dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Sedangkan Y-nya adalah 1/12 kali H kali B pangkat 3. Nah, untuk yang bentuknya segitiga,
ya, segitiga ini IX-nya atau di section 4 ini IX-nya akan setara dengan sepertiga 6B kali H pangkat 3. Sedangkan IY-nya itu senilai sepertiga kali H kali B pangkat 3. Nah, bagaimana dengan bentuk yang circle? Bentuk yang circle ini IX dan IY nilainya sama. Sama-sama berapa? Sama-sama seperempat V kali R pangkat 4 jika kita menggunakan jari-jari, ya. Dari awal tadi kalau kita menggunakan jari-jari, maka rumusnya pakai yang ini, pakai yang R. Tapi kalau kita pakai diameter, maka rumusnya ini akan menjadi 1/64 V kali D pangkat 4. Nah, berikut ini kita coba mengerjakan untuk IX0-nya ya, dari slide yang sebelumnya tadi ya, dari pemaparan yang sebelum tadi, kalau untuk bentuk persegi IX0-nya 1/12 kali B kali H pangkat 3. Itu tinggal kita inputkan aja. Misalkan di sini ya, saya contohkan untuk yang section yang pertama. IX0 section yang pertama itu sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3 karena bentuknya adalah persegi ya. Jadi slide yang sebelumnya tadi. Berarti ini kita inputkan nilainya. B-nya berapa? Di sini B-nya adalah 300. Kita isikan 300, hanya berapa? Hanya 280. Maka hanya 280. Ini nilainya adalah 54,88,0,0. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, satuannya dalam milimeter pangkat 4 ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari IX0 untuk yang section 2, 3, dan 4? Itu sama aja ya, dicek lagi dari slide sebelum tadi. Kalau untuk penampang yang bentuknya lingkaran, itu tadi rumusnya 1/4 VR pangkat 4. Sedangkan untuk yang penampang bentuknya segitiga, tadi 1/6 kali B kali H pangkat 3. Ya, seperti itu. Jadi beda. Nah, IX sama IY itu tergantung section. Nah, gimana caranya mencari IX ya? Nah, IX itu diperoleh dari nilai IX0 ditambah dengan A ya. Di sini sudah ada formulanya dikalikan dengan A kali YI min Y bar dikuadratkan ya. Jadi kalau saya tuliskan IX itu nilainya sama dengan IX0 ya, sectionnya ditambah dengan A kali YI min Y bar, nilainya dikuadratkan. Nah, kita contohkan untuk yang section yang pertama ya. Saya pakaikan section yang pertama. IX0 section yang pertama itu berapa? Ini nilainya 54,88, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah A-nya berapa tadi? A-nya 84.000, section yang pertama itu. YI-nya berapa? YI-nya 140. Dikurangi Y bar. Y barnya berapa? Y barnya 131,89. Nah, jangan lupa dikuadratkan. Nah, nilainya ini akan setara dengan nilai di sini. Nah, bagaimana dengan nilai IX 2, 3, 4, dan seterusnya? Formulanya tetap sama ya. IX itu akan setara dengan IX0 I ditambah A kali YI min Y bar dikuadratkan. Nah, untuk mendapatkan sigma IX, ya, di sini untuk mendapatkan sigma IX, berarti IX1 tadi, IX1 min, ya, lagi-lagi itu tetap diinputkan min IX2, min IX3, min IX4. Nah, itu untuk nilai sigma IX. Nah, nilai ini nanti akan kita peroleh senilai di bawah ini. Nah, selanjutnya gimana dengan Y0? Nah, untuk sumbu Y, tadi Y0-nya untuk penampang persegi, ya, untuk penampang persegi, formula daripada Y0 itu setara dengan 1/12 B pangkat 3H. Ya, jadi lihat slide yang sebelumnya tadi, bentuk penampang persegi itu Y-nya akan 1/12 B pangkat 3 kali H. Ya,
Nah, itu kita hitung, nanti akan kita peroleh nilai itu. Nah, coba kita buatkan. Nih, misalkan IY1 ya, saya kasih contoh IY01. Itu sama dengan 1/12 kali B pangkat 3 kali H. Tadi 1/12, B-nya berapa? Itu 300 pangkat 3, jangan lupa. Ini 280, nilainya akan sama dengan ini, 63. Nah, ini nilainya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung IY yang sebenarnya. IY yang sebenarnya itu adalah IY0, ya. IY0 berarti ditambah dengan A kali XI min X bar dikuadratkan. Nah, caranya sama seperti tadi mencari nilai IX ya. Kita tinggal inputkan aja nilai-nilai per sectionnya ini. B-nya untuk section 1 yang mana, H-nya untuk section 1 yang mana, XI-nya yang mana. Ini sudah lengkap ya. Di sini nilainya ini XI-nya. Ada nilai X bar-nya. Nih sudah ada nilai X bar-nya. Nanti kita tinggal menghitung yang sebenarnya ini dapatnya berapa. Nah, sigma IY. Nah, sigma IY ini sama seperti sigma IX tadi ya, bahwa nilai IY1 min IY2 min IY3 min IY4. Karena kita pengen tahu yang bagian bold biru itu nilai inersianya berapa. Nah, ini nilai inersianya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai produk inersia IXY. Nah, IXY sendiri itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif maupun 0. Dia akan bernilai 0 apabila sumbunya simetri, artinya X bar maupun Y barnya itu berhimpit terhadap XI maupun YI-nya, ya, terhadap titik berat section, maka dia akan bernilai 0 IXY-nya. Nah, kemudian dia bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. Hal ini kenapa? Karena persamaan daripada IXY itu sama dengan A kalikan XI min X bar dikalikan dengan YI min Y bar. Nah, dia akan bernilai positif semua apabila XI maupun YI-nya itu nilainya lebih besar daripada X bar maupun Y barnya. Atau dia juga akan bernilai minus semua apabila XI maupun YI ini nilainya kurang daripada X bar maupun Y bar ya. Jadi ini seperti perhitungan yang ini ya, bagian yang warna merah ini kalau diamati ini ada yang plus ada yang minus. Nah, ini tinggal ngikutin aja ya, kita inputkan nilai A-nya. A-nya kalau yang warna merah tetap minusnya tetap diikutkan ya. Misalkan minus berapa ini untuk A2 itu kan minus 52 sekian, 5285853,6 ya, seperti itu ya. Minusnya tetap diikutkan. Kemudian XI-nya berapa? Ya, XI-nya tetap kita ikutkan ya. Ya, tinggal diambil aja nilainya dari sini berapa, dari sini berapa. Jadi plus minusnya itu ya tinggal mengikuti notasi yang memang sebenarnya ada seperti apa. Nah, kemudian di sini kita juga harus mencari sigma IXY ya, IXY ya berarti persamaannya ya dari IXY1 tambah dikurang IXY2 dikurang IXY3 dikurang IX Y4. Nah, itu dapat total daripada IXY-nya di sini. Jadi, untuk profil yang warna biru bold itu ya sumbu apa namanya? Ternyata momen inersia IX-nya, produk inersianya minus nilainya ya. Jadi, itu berarti posisinya dia di bagian kiri condongnya. Kemudian berikutnya adalah kita mencari nilai perputaran sumbu atau alfa. Nah, alfa ini kita peroleh dari persamaan ini kita peroleh dari alfa sama dengan itu setengah kali tan pangkat min 1 dikalikan min 2IXY dibagi dengan IX min IY. Nah, jadi kita inputkan satu persatu nilai IX-nya berapa, nilai I-nya berapa, nilai ini IX-nya berapa ya. Ini tentu saja yang diinputkan ini adalah nilai sigmanya. Ya, misalkan dari persamaan ini kita inputkan setengah kali tangan min 1 dari min 2 IX-nya berapa. Ini nilai yang di sini ya. Ini kita bintangin. Masuk nilai bintang yang pertama, kemudian
dibagi IX-nya itu berarti ini yang dipakai ya, 44 sekian-sekian. Ya, dipakai nilai IX-nya sini, kemudian nilai I-nya berapa di sini. Nah, dari hasil perhitungan itu kita dapatkan ternyata alfanya setara dengan nilai 11,559 derajat. Itu nilai untuk perputaran sumbunya. Kemudian kita juga akan menghitung momen inersia ekstrim, Imax, dan Imin. Nah, tinggal kita inputkan saja ya berdasarkan persamaan yang ada ini bahwa Imax itu adalah setengah dari Ix plus Iy plus, ya kalau max itu ada notasi plusnya, kalau Imin bedanya ada notasi minnya. Nah, terus dalam akar tetap sama, akar dari 1/4 kali Ix min Iy dikuadratkan ditambah Ixy kuadrat. Nah, ini kita peroleh bahwa Imax sama Iminnya nilainya berbeda dengan Ix maupun Iy. Jadi beda dengan video kemarin. Kalau video kemarin itu karena dia simetri ya, maka Ix Iy sama ada yang sama nilainya dengan Imax dan Imin. Nah, kalau ini karena tidak ada yang simetri, maka nilai Imax maupun Iminnya akan berbeda. Oke, ya. Jadi mungkin itu perbedaan antara cara mencari momen inersia, produk inersia dan sebagainya untuk case yang dimana dia profilnya ada yang berlubang atau bentuknya tidak beraturan seperti video yang sebelumnya, ya. Nah, langkah-langkahnya itu tadi. Namun kalau kita perhatikan langkah-langkah tersebut mau bentuk profilnya seperti apa tetap sama ya tahapannya. Di mana kita harus menghitung terlebih dahulu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu daerahnya ada jumlahnya berapa. Kalau bisa seminim mungkin sih daerah yang kita definisikan karena untuk mempermudah perhitungan kita. Jadi kalau terlalu banyak kita bagi sectionnya juga kan terlalu banyak ya, terlalu rumit takutnya salah mengkalkulasikan. Kemudian kita definisikan ukuran daerahnya juga. Jadi kita harus tahu besaran atau panjang dimensi daripada penampang sectionnya tadi. Dia bentuknya apa? Persegi, lingkaran, segitiga. Kan ini juga mempengaruhi ya. Kemudian luasannya juga karena bentuknya properties geometrinya berbeda, maka rumus luasannya juga berbeda. Kemudian untuk jarak X, Y, I-nya juga begitu. Titik beratnya itu bentuk geometri seperti ini tuh di mana gitu. Kalau persegi kan tadi ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah profilnya. Kemudian untuk lingkaran juga ada di tengah-tengah. Tapi gimana kalau untuk bentuknya segitiga? Ternyata kita bagi tuh tadi ada yang jarak kalau terhadap sikunya itu dia jaraknya sepertiga, tapi di bagian lancipnya itu jaraknya adalah 2/3 dari lengthnya ya, lebarnya seperti apa. Jadi lagi-lagi kita harus pahami dulu bentuk sectionnya ini geometrinya seperti apa. Kemudian kita juga menghitung nilai statis momen, baik itu momen X maupun momen Y. Dan kita juga menghitung momen inersia IX0 dan IY0, dan inersia yang sebenarnya IX dan IY. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dari video dari penjelasan yang sebelumnya bahwa IX itu akan sama dengan IX0 atau IY akan sama dengan IY0 jika ada sumbunya yang simetri. Kalau nggak simetri berarti persamaannya harus diubah menjadi, misalkan IX tadi adalah IX0 ditambah dengan A kali YI min Y bar dikuadratkan. Ya, seperti itu. Jadi harus mencari persamaan yang lain. Menggunakan persamaan yang lain. Nah, sedangkan untuk produk inersia, dia bisa bernilai 0, dia bisa bernilai positif, dan dia bisa bernilai negatif. Itu tergantung daripada sumbunya simetri enggak. Posisi letak X, Y, I-nya itu berada di mananya X bar, Y bar ya. Jadi, dia bisa plus, bisa min, bisa 0 ya gara-gara itu. Kemudian perputaran sumbunya, alfanya ya, kita gunakan formula ya, persamaan akar tangan. Kemudian momen inersia ekstrimnya Imax dan Imin ya, ternyata kalau profilnya itu bentuknya nggak simetri, terus ada hollow-nya, berarti nilainya berbeda antara Imax-nya itu dan Iminnya itu tidak akan sama dengan Ix dan IY. Beda dengan video yang sebelumnya nilainya sama ya, seperti itu. Oke, sekian paparan tentang bagaimana cara menghitung momen inersia untuk profil yang berlubang. Ya, saya akhiri. Bye.